tapi yang hari-hari mengenai PCOS bagaimana? Perbaiki pola hidup. Di Jepang itu mungkin sedikit yang PCOS. Mungkin Anda coba tanya, apakah ada turunan diabetes atau tidak? Berapa BMI, body mass index Anda? Overweight, normal weight, atau underweight? Ini ada pertanyaan dari sahabat di Jepang, mungkin orang kita yang di Jepang. Selamat malam dokter, saya saat ini tinggal di Jepang. Sudah 5 tahun menikah, tapi belum hamil. Dan sedang menjalani program hamil di Jepang. Sudah minum beberapa obat oral dan disuntik beberapa obat pembesar sel telur. Ya mungkin FSH ya. Oh iya, sebelumnya saya adalah penderita PCOS. Tetapi hasil sel telur tidak kunjung berubah atau membesar. Ukurannya paling besar 1,18 mm. Jadi 1,1 ya, 1,2. Bagaimana sebaiknya dokter? Mohon suaranya, terima kasih. Ya, wah ini suara saya nih. Ibu, kalau ini problem ibu murni cuman ibu saja, hanya PCOS saja mudah ibu. Saya udah sering di Instagram tuh. Jangan lihat YouTube juga, lihat Instagram saya ya, sama Dokter Tono tuh, Instagramnya Dokter Tono, YouTube-nya Dokter Tono. Itu udah ada, saling melengkapi. Tapi yang hari-hari mengenai PCOS bagaimana? Perbaiki pola hidup. Di Jepang itu mungkin sedikit yang PCOS karena orangnya jalan kaki semua. Ya, jadi pola hidupnya bagus dan konsumsinya kan bagus-bagus tuh. Ya, apalah makanan Jepang tuh kan banyak ikan gitu ya. Karbonya mungkin sedikit. Jadi harusnya tidak ada. Mungkin Anda jadi gemuk di sana, makanya enak terus. Jadi lihat berat badan. Kemudian lihat aktivitas sehari-hari. Anda di sana ikut suami atau Anda ini. Terus yang ketiga, paling penting adalah olahraga. Kalau kurang tergantung. Karena kalau PCOS itu ada 4 tipe, ya 4 fenotip, ya tipe 1, tipe A, B, C, dan D. Kalau gejalanya sering terlambat haid, kemudian ada hiperandrogen, ya jadi hiperandrogen itu ada tumbuh bulu, kemudian anovulasi, haidnya berantakan, ya. Dan gambaran dari sel telur secara USG itu PCOS tipe klasik. Nah ini yang kita harus berat. Mungkin Anda coba tanya, apakah ada turunan diabetes atau tidak? Berapa BMI, body mass index Anda? Overweight, normal weight, atau underweight? Beda penanganannya. Tapi kasus Anda dari pembacaan yang email Anda katakan itu tidak sulit, ya. Tapi hati-hati karena di sana ya kemarin saya ketemu juga seorang dari Jepang 5 tahun ngambil PhD, nggak hamil, suaminya juga arsitek, tapi sekarang tinggal di Inggris. Kemarin datang ke saya udah diinseminasi sampai 5 kali. Nggak hamil juga, datang ke Inggris dicoba lagi inseminasi. Nah di sana itu ada beberapa yang harus disikapi di negara-negara maju itu, karena ada sistem seperti kita BPJS dari distrik 1 nggak bisa langsung ke seperti di Indonesia. Anda dari puskesmas asal ini bisa ke swasta, tiba-tiba datang ke subspesialis. Di sana nggak bisa. Ada jalur rujukan seperti kita BPJS, Vaskes 1, Vaskes 2, Vaskes 3. Nah, ini perhatian belum tentu, ini dokter umum gitu ya yang men-screen. Terus ini gitu ya. Nah, sudah sampai di mana Anda ketika pakai asuransi
misalnya suami Anda sekolah di sana kan dapat asuransi tuh kalau di Jepang. Ya kalau kata teman nih, saya juga belum pernah sekolah di sana, dapat asuransi tapi harus mengikuti ya seperti pasien BPJS, tidak bisa melambung. Mungkin bisa melambung kalau Anda berbiaya sendiri gitu ya. Nah oleh karena itu coba perhatikan, Anda lihat saja parameter-parameter yang mudah. Apa sih kalau Anda sel telurnya baik pasti haidnya teratur. Kalau haidnya misalnya 28, 30 hampir pasti telurnya baik dan tidak sekecil ini. Kalau telur Anda dengan pembesar aja sebesar ini, pasti haidnya juga kacau. Mungkin nggak haid. Mungkin telat 2 bulan. Jadi mohon maaf data Anda tidak bisa saya jawab dengan gamblang karena betul-betul data yang masuknya itu sedikit. Jadi nah, ini penting. Buat Anda yang ingin bertanya, punya data apa, kemukakan datanya. Ya, itu kan saya juga kadang-kadang sulit tuh kalau pakai bahasa kanji tuh, kalau yang pulang dari Jepang tuh saya udah baca utak-utik, lihat-lihat gitu kan. Walaupun sekarang sudah ada Google Translate-nya gitu ya. Nah, nanti Anda kan bisa bahasa Jepang, jadi pulang ke sini translate dulu itu nama hormonnya karena bahasa kanji gitu kan. Nah, kemukakan data itu sehingga kita bisa analisisnya lebih tepat gitu ya. Itu yang bisa saya jawab. Tapi PCOS itu mudah, kontennya sudah banyak. Anda lihat di YouTube sebelah aja di saya tuh udah banyak tuh, udah cukup lengkap. Dan nanti akan komprehensif, akan saya bahas lagi dengan ahlinya, Profesor Wiryawan nanti, terutama untuk yang lebih detail mengenai bagaimana terjadinya PCOS. Karena beliau disertasinya itu, jadi saya minta jadi narasumber itu. Walaupun hampir semua objin itu bisa menerangkan mengenai PCOS, terutama ahli infertility. Ya, mudah-mudahan menjawab sedikit. Anda coba diskusikan dengan doktermu di level mana itu ditangani, karena ini kasusnya sangat mudah. Kalau menurut saya sangat mudah. Makasih. Semoga bisa menjawab. Sehat, segera hamil, dan salam reproduksi sehat. Salam buat teman-teman di Jepang.